Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 23 Januari 2022. Banyak berita-berita paden nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Keributan dalam rumah tangga sering terjadi. Kali ini ada laki bakar bini dewek. Laki yang bernama Ahmad Dianto bakar badan bininya Fatimah alias Nabila di Dusun Limo, Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Hari Selasa 18 Januari 2022 jam setengah 12 siang. Korban sekarang dirawat di Rumah Sakit Siti Aisyah. Kejadian suami membakar istri terjadi di Tugu Mulyo di Dusun 5 Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Tersangka adalah Ahmad Dianto. Suami tega membakar Fatimah, istrinya, karena istrinya tidak merespon suaminya yang meminta uang. Kejadian ini terjadi pada Selasa 18 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di depan orang tua Ahmad Dianto. Kejadian itu terjadi di saat istrinya sedang memasak di dapur. Sementara mertua korban Siti Munaja mengatakan kejadian keributan dalam rumah tangga biasa terjadi. Dan untuk kasus ini dikarenakan masalah keuangan. Saat kejadian ini sang mertua tidak mengetahui. Mertuanya menjelaskan seberapapun keuangan didapat harus disyukuri. Tapi kan dalam rumah tangga ada baik keributannya dia ya. Dia tuh kadang kan masalah uang lah. Oh, masalah uang kemarin. Masalah uang kurang mungkin. Tapi kata ibu, masalah uang kurang tuh jangan suka diributi. Seberapa dapat rezeki kita syukuri, kata ibu kan. Itu ya dek ya. Memang sering ribut ya? Sering ya. Waktu kejadian ibu di mana? Iya disering. Waktu apa? Waktu kejadian itu lagi di mana? Waktu kejadian kan di tempat ibu. Bukan, ibu lagi di mana Lagi posisinya, di Bu? rumah ibu. Kan ibu kasih rumah dia tuh dek. Posisinya. Udah tahu ibu masalahnya, kata ibu, kenapa kamu bisa kebakar cak ini? Itulah kata ibu, hidup nih kata ibu dibilangi kata ibu harus sabar ya dek ya. Yolanda Monika Putri, Silampari TV melaporkan. Video viral yang tersebar di medsos hari Minggu malam 16 Januari 2022 mengheboh ke masyarakat. Ada warga belago gara-gara ayam. Kejadian ini Desa Awidodo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Tapi dapat kabar warga yang belago ini sudah damai. Video yang sempat viral di media sosial pada Minggu malam yaitu kejadian cekcok antar warga Desa Awidodo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Pada Minggu sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut terlihat 3 orang warga membawa kayu, pedang hingga batu. Kejadian itu terlihat seorang warga ikut melerai 3 orang yang sudah sangat emosi. Ia meminta agar mereka yang membawa senjata untuk pulang. Kejadian bentrok ini karena 3 orang warga yang membawa senjata ini menegur sang pemilik ayam karena ayamnya mengotori lingkungan kontrakan mereka. Akan tetapi bapak tersebut tidak merespon dengan baik. Sehingga terjadilah adu mulut antara pemilik ayam dengan 3 orang tersebut dan sempat terjadi perkelahian hingga bapak pemilik ayam tersebut terluka. Sekarang aksi tersebut sudah dilakukan perdamaian antara pemilik ayam dan 3 orang warga tersebut. Perdamaian itu diselesaikan oleh pihak kepolisian serta kades setempat. Yolanda Monika Putri, Silampari TV melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Silampari Sepekan. Minggu ketiga Januari 2022 ini, telur ayam yang ada di pasaran kota Lubuk Linggau ngalami penurunan harga.
Harga telur ayam turun ini disambut baik dengan penjual telur. Harga telur yang kemarin naik hingga mencapai harga Rp58.000 per karpet, sekarang turun menjadi Rp45.000 per karpetnya. Turunnya harga telur ini disambut baik oleh pedagang dan pembeli telur. Seperti di salah satu gudang telur Berkah di Jalan Patimura, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Untuk sekarang, harga telur sudah mengalami penurunan harga. Telur yang ada di agen ini berasal dari Padang langsung. Agen telur Berkah, Rahayu menuturkan, untuk harga telur sekarang per karpetnya Rp45.000. Sebelumnya, harga telur mencapai Rp55.000 per karpet. Dan ia inginkan semua harga kebutuhan pokok kembali stabil lagi. Rahayu, 45 per karpet. Kemarin waktu menjelang tahun baru Natal ya 55 per karpet ini. Alhamdulillah ada mulai turun. Yolanda Monika Putri, Silampari TV melaporkan. Penyerahan ketetapan halal gratis LP POM MUI untuk 44 UKM Kota Lubuk Linggau berlangsung Rabu pagi. Acara penyerahan ketetapan halal ini dalam rangka mewujud ke Lubuk Linggau Kota Halal. Acara penyerahan ketetapan halal gratis LP POM MUI pagi ini 19 Januari 2022 di Auditorium Pemkot Lubuk Linggau. Acara yang dihadiri langsung Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe berjalan lancar. Ketetapan halal gratis LP POM MUI ini diserahkan kepada 44 pelaku usaha UKM Kota Lubuk Linggau. Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan doa bersama, selanjutnya kata sambutan oleh Komisi Fatma MUI Atik Fahmi. Dilanjutkan kata sambutan oleh Ketua MUI Kota Lubuk Linggau, Kiai Syaiful Hadi, dan intinya penyerahan sertifikat halal kepada 44 UMKM yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe. Ketua MUI Kota Lubuk Linggau, Kiai Syaiful Hadi mengatakan, dengan adanya kegiatan ini berjalan dengan 5 program utama MUI, yakni memastikan kehalalan produk. Yang salah satunya, nama programnya adalah Kota Lubuk Linggau Halal. Punya mitra kerja daripada Umaro. Dalam sabda Rasulullah, manakala ulama dan umarohnya bisa bekerja sama dengan baik untuk melahirkan yang baik, otomatis daerah dan warganya akan menjadi baik. Karena itu umaroh dan ulama ini saling mendukung. Umaroh punya brand untuk Kota Lubuk Linggau ini adalah kota madani, kota yang tentunya bernuansa Islami, termasuk juga yang bernuansa, bukan lagi nuansa, kepengennya selalu dalam keadaan rukun dan damai, zero konflik, dan ini bisa dipertahankan. Nah, selain daripada itu, Umaro punya program yang namanya Madani itu identik dengan makanannya harus halal. Maka untuk inilah kami punya salah satu program di MUI ini yang utamanya adalah program Kota Lubuk Linggau Halal. Dan kehalalan itu justru akan membangun Kota Lubuk Linggau ini. Ya, kalau lihat janji Allah, justru lebih hebat daripada pembangunan ekonomi itu sendiri. Sebab negeri ini akan diberkahi, ya, akan dengan berkah itu dihilangkan wabah, dihilangkan bala. Nah, karenanya kami menitik tekankan kuat di bidang Lubuk Linggau Halal dengan mengajak seluruh komponen usahawan di Kota Lubuk Linggau ini untuk segera menghubungi MUI dalam rangka mendapat sertifikat. Sementara Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe menyatakan, pada kegiatan ini MUI Kota Lubuk Linggau telah memberikan sertifikat halal pada kurang lebih 44 UKM se-Kota Lubuk Linggau. Dan ini diberikan secara gratis dan diharapkan Lubuk Linggau bisa mewujudkan kembali kota halal.
Nah, hari ini ya alhamdulillah kita MUI Majelis Ulama Kota Lubuk Linggau sudah ya memberikan arti sendiri dalam pembangunan ekonomi Kota Lubuk Linggau, yaitu memberikan sertifikat di halal kepada kurang lebih 44 UMKM sekota Lubuk Linggau. Ini secara gratis ya, dan sekarang sedang menunggu juga 60 pelaku ekonomi yang berbayar ya. Tapi ini sedang saya minta daripada Dinas UMKM dan Koperasi untuk kalau bisa yang UMKM yang baru-baru begitu digratiskan semua ya. Nah, kalau memang sudah pelaku ekonomi yang sudah mapan ya wajib untuk berbayar. Seperti itu ya. Nah, kita harapkan Linggau ini bisa mewujudkan seperti dulu lagi kita menjadi kota halal. Kota yang memang makanannya itu memang sudah terdeteksi sedemikian rupa ya. Yolanda Monika Putri, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.